Hai kawan-kawan, hari ini saya berlegar-legar di luar rumah. Saya mencari 1001 ketenangan. Sementara menunggu air masak, saya mau buat teh sambil kita bercerita di dalam, sambil saya minum-minum teh lah. Kita mau bercerita tentang kebaikan dan keburukan yang ada di bumi Aussie ini. Oke, sepanjang saya berada di sini hampir 5 tahun, saya percaya saya dan juga rekan-rekan seperjuangan di sini ada banyak yang sudah tahu tentang orang-orang di sini sentiasa lakukan, amalan-amalan diorang, apa yang baik, ada yang buruk, pro dengan kontra bumi Aussie. Ya, itulah lebih kurang begitulah saya punya tajuk. Yang pertama, saya mau kongsikan dengan kamu bahwa orang-orang di sini diorang sangat murah dengan perkataan-perkataan how are you, good morning, thank you, dan juga please. Sampai diorang menggunakan itu sehari-hari, bukan juga saja dengan kawan diorang tetapi juga dengan orang sekitar. Kalau nampak ada orang mau jogging di sana kan, dan sama ada kenal kah, tidak kenal kah, kalau kopi kedai pun, cashier dia pun mesti perkataan pertama diorang akan tanya adalah how are you. Lepas tu thank you. Itu yang pertama. Lepas tu saya mau masuk dulu. Sudah-sudahlah nih. Masuk dulu, buat teh dulu, baru kita minum-minum sambil cerita. Yang seterusnya adalah diorang sangat menitik beratkan tentang haiwan-haiwan. Kira-kira dia apa? Yang penting dia haiwan. Sebab ular pun kalau dia datang rumah, kau ndak boleh bunuh. Kalau ketahuan, memang kau kena fine. Yang kau kena buat, panggil dorang punya penyelamat, bomba kah apa, tangkap ini ular dan dorang akan lepaskan tempat lain. Kawan-kawan saya ada kelawar depan mata dorang yang makan kelawar lah. Yang dorang boleh tangkap, satu kali tangkap sudah memang tertangkap sudah bah. Tapi dorang ndak berani. Sebab menghormati law di negara. Masuk negara orang, hormat law negara orang. Sudahlah dorang bagi kita rezeki, takkan enggak kita hormat law diorang kan. Masih lagi di topik haiwan. Oke, untuk siapa-siapa yang mau pelihara anjing atau kucing pun ada law juga. Kau pastikan sebelum kau memelihara itu anjing ataupun kucing peliharaan lah, kau mampu untuk memelihara dia. Kalau diorang tahu kau pelihara itu dengan sia-sia, maksud saya yang kau tidak kasih makan dia, kau tidak kasih minum dia, kau tidak bagi dia obat begini-gini, kau tidak, kalau kau tidak mampu untuk dia beranak, kau mesti kasih kembiri dia supaya dia tidak beranak. Kalau dia beranak makin banyak lah kau kena kasih makan. Dan kalau dorang kedapatan kau menyiksa haiwan, kau memang kau kena fine. Dan haiwan itu mesti ada identity dia juga, supaya kalau dia hilang orang boleh cari. Lepas itu kau tidak boleh bawa dia pergi sembarangan, pergi di mall. Diorang ada tempat-tempat sendiri, anjing punya tempat-tempat jalan. Lepas tu kalau dia sakit, kalau macam kau tidak boleh, ada agensi diorang yang memelihara haiwan. Kalau saya tersilap nama dia RSPCA kah? Kalau macam kau tidak mampu untuk kasih tu haiwan bagi makan, ataupun kau tidak mampu pelihara dia, kau pergilah kasih sama tu RSPCA. Sebab diorang akan ambil tu haiwan sama ada diorang bagi sama orang lain ataupun diorang kasih injek mati macam tu. Sebab diorang terima haiwan macam ni banyak berkeliaran memang susah mau jumpa anjing di sini. Anjing pun di dalam rumah diorang jaga baik-baik, ada prosedur dia sendiri untuk kau pelihara anjing lah macam tu. Kalau kau tidak dapat pelihara dia bagus-bagus, even kau bawa dia jalan-jalan di luar pun, kalau dia berak, kau kena pungut balik itu tai dia. Lepas tu buang di sampah. Itu sebab kalau di sini tidak ada tai anjing kau terinjak. Oke. Kebaikan dia yang seterusnya saya mau share sama kamu, air pipe dia. Air pipe di sini semuanya bersih. Bukanlah semua, tapi ada juga yang macam di farm, tinggal di farm. Tapi kebanyakannya kalau tinggal di rumah yang memang kawasan perumahan, dia memang air dia, saya ambil dari pipe nih, boleh minum. Sebelum kau masuk ke rumah, kau tanya owner dulu, itu owner rumah tuh air dia bersih kah?
Ya bersih boleh minum, semua boleh minum. Kecuali kalau macam di farm mungkin tidak boleh lah. Dan minum dia tidak ada bau dan tidak ada sakit perut. Salah satu kebaikan dia. Oke, kalau aku mau minum cola saja aku beli. Yang lain semua aku ambil dari pipe. Oke, hari ini saya bersemangat pula mau share dengan kamu. Yang seterusnya yang baik di sini, orang-orang di sini semua macam humble lah, humble. Kalau macam saya dari farm mau beli ayam di Woolworth, saya tidak perlu risau yang saya punya pakaian tuh pakaian farm, sebab ramai juga orang lokal di sini yang pergi kedai, pergi Woolworth dengan berpakaian farm, dengan boot, macam tiada apa-apa, dan tidak ada orang yang pandang yang tengok dari atas sampai bawah, tidak ada. Jadi buat satu benda yang saya rasa bagus lah, satu benda yang saya tidak pun malu-malu kalau dari farm terus mau pergi membeli minyak kan, kalau habis minyak di sini. Orang yang pakai baju farm di kedai itu adalah perkara biasa. Jadi baguslah bagi saya. Kalau orang-orang di sini tempat kita untuk memancing, case memancing yang suka sangat memancing lah, sebab ramai kawan-kawan kami di sini yang suka memancing. Kalau macam cuti, selalu cuti kan, diorang selalu pergi memancing. Untuk mau memancing, diorang mesti ada lesen untuk memancing. Kalau mau memancing di sini, kau tidak boleh ambil ikan-ikan kecil. Macam kalau macam ni, ikan macam ni kah, masih kecil, diorang kalau kau kan ada kedapatan ambil ikan macam ni, memang kau akan kena fine kah something lah. Itu satu kesalahan. Bila kau nampak ikan macam ni, kau kena kasih lepas balik. Yang besar saja kau boleh bawa balik. Tidak sama ada ikan kah, katam kah apakah, dilarang sama sekali untuk mengambil yang kecil. Semua ambil yang besar-besar saja. Ada logik dia juga kan, kebaikan orang buat macam tu. Dan untuk lesen, kawan kami dorang ambil lesen di sini untuk 3 hari saja kah? Untuk 3 hari kah? 1 hari kah? Dalam $9 lah macam tu. Jadi kebanyakan kawan-kawan di sini diorang tidak berani pergi memancing kalau diorang tidak ada lesen. Jadi sebelum pergi memancing diorang apply dulu lesen lah, apply terus melalui online saja. Kalau macam contohnya saya mau pergi beli satu barang di kedai lah, saya mau beli rice cooker ataupun saya mau beli rice cooker. Tapi itu barang tidak ada di dalam tu kedai. Kau pergi di sana di counter dan tanya, adakah ini barang di sini kedai, dan dia cakap tiada. Dan apa yang dia buat selepas tu, dia suggest kau untuk pergi kedai yang seterusnya. Bukan satu kedai saja, semua kedai pun begitu. Bila kau tanya tiada, itu benda tidak ada di tempat diorang akan suggest 1 ataupun 2 kedai yang lain yang mungkin ada itu barang dan kau boleh dapat itu barang. Jadi itu yang bagus di sini. Yang penting kita rajin bertanya saja dan dia akan bagi tahu. Siap dia bagi map lagi tahu. Bagi saya itu satu perbezaan lah antara di tempat kita dengan di sini. Oke, di sini keselamatan dia sangat-sangat kuat, baik dari segi diri kau ataupun kau punya barang-barang. Tidak ada case kecurian di sini yang terjadi. Ada tapi kurang lah, maksud saya pernah ada kehilangan telepon di mall, bukan di mall lah, macam di Woolworth, dan saya terus panik. Bila saya tanya orang itu staff bilang pergi di counter, coba pergi counter. Sekali saya pergi counter, dia tanya apa telefon kau, warna apa jenama, dia orang verify lah sama ada itu kau punya kau atau tidak. Sekali betul-betul ada handphone saya, punyalah, senang hati saya, sangat-sangat senang. 2 kali terjadi macam tu, dan 2 kali itulah juga saya jumpa lagi balik telepon saya dengan cara begitu. Orang-orang di sini kalau diorang nampak telepon tu bukan milik diorang terus ambil, lepas tu diorang tidak terus simpan pakai, diorang terus pergi bagi di counter, pergi bagi tempat yang sepatutnya. Ada juga kawan kami yang kehilangan duit dalam sampul cash dalam $800 lah macam tu, tercicir di Woolworth juga. Sekali dia pergi counter, betul-betul ada di sana, tapi dia orang verify lah berapa yang ada dalam tu sampul. Dia orang tanya, kalau betul dia orang berarti kau punya lah kan. Jadi dapat balik tu duit, terus saya rasa macam selamat lah.
Di sini tandas dia kan dia punya bowl dengan dia punya flush saja ada. Lepas tu dia ada sinki untuk cuci tangan. Tapi biasanya di tempat kita ada pipe yang dekat dengan tandas kan. Dan kalau kau cari di sini rumah ndak akan ada, kecuali ada orang dia sewa, itu owner dia sewa sendiri punya rumah dan dia sendiri pasang sambung sendirilah. Dan memang ndak akan ada. Kopi mana-mana lah tempat kawan-kawan yang tinggal di sini. Rumah ada orang mesti ada baldi di sebelah. Kalau bukan baldi, botol air. Sebab kita sudah ada attitude yang memang mengguna air kalau mau pergi tandas kan. Jadi bila sudah sampai sini tidaklah selesai. Tapi orang putih, orang di sini, diorang bergantung sepenuhnya kepada tisu. Bagi diorang kalau mau cuci pakai air itu adalah satu perkara yang disgusting. Tapi bagi kita untuk cuci lap pakai tisu saja tuh itu pula perkara yang disgusting kan. Kebanyakan orang di sini, kopi mana-mana orang Asia punya rumah mesti ada baldi di tepi tandas diorang, di tepi bowl tuh mesti ada baldi. Kalau bukan baldi pun botol air. Jadi attitude kita tidak boleh ubah sudah. Kalau kita percaya yang kebersihan tuh macam tuh, begitulah tuh kan. Oke, yang seterusnya orang-orang di sini yang lokal lah di sini. Kalau kamu ada kawan-kawan di sini yang share house dengan orang lokal, diorang biasanya kalau macam kita buat kopi, kalau tempat kita kan kita buat kopi, ada orang datang di rumah kita, and then kita buat kopi untuk dia. Lepas tu itu orang yang datang tuh dia akan macam pujilah kopi kita, wah sedap kopi kau, dia cakap. Tapi di sini berbeza. Asal ada tetamu yang datang, itu tuan rumah akan tanya berapa sudu gula yang kau mau dalam kopi, dia cakap, dia tanya macam tu. So tetamu yang akan menentukan berapa sudu gula yang dia mau dalam minuman dia. Tapi bagi saya itu satu idea yang baik, idea yang bagus. Sebab kadang mungkin kita pergi di rumah orang, mungkin susu dia terlampau manis ataupun susu dia terlampau tawar kan. Jadi sesuai dengan kau punya cita rasa. Kalau di sini dia punya peraturan jalan raya ketat, oke? Peraturan jalan raya dia ketat dan semua orang mesti pakai seat belt. Tidak ada chance untuk kau mau buat macam kasih salam dia. Kalau ada kau buat kesalahan, tidak ada chance untuk kau kasih salam dia. Sebab semua itu petrol highway, diorang ada kamera di baju diorang. Jadi diorang sentiasa ada yang memantau diorang punya kerja lah. Jadi tidak ada chance. Even kau budak kah, orang tua kah, kau gangster kah, orang baik buruk kah, sama juga kena pakai seat belt. Semua kalau kau nampak di kereta memang semua ada seat belt, termasuk penumpang. Oke? Kalau tidak kau kena fine lah. Speeding pun penting juga. 1 atau 2 yang kau langgar pun memang kau kena fine sudah. Terutama sekali di bagian-bagian yang tempat kanak-kanak, sekolah, memang kau kena. Saya yakin ramai juga kawan-kawan di sini, geng-geng di sini yang pernah kena fine, pernah naik mahkamah. Kami ada pengalaman buat U-turn di tempat yang sepatutnya tidak buat U-turn. Tidak lama terus ada sudah niut dia punya lampu tuh. Dia tanya lah di sana, kau tahu kan tidak boleh buat U-turn, kenapa kau pergi buat U-turn di sana? Dia bilang, sana lah kau. Dub. Adakah ini dinamakan cinta? Jadi sana lah kau berdepan dengan officer. Apalagi kalau mabuk, diorang akan selalu buat roadblock untuk mau kasih tiup. Kadang-kadang tiup, ada yang kamu kira 1, 2, 3, dan dia akan, kalau mabuk, kalau ada peratus kau banyak, diorang terus memang tidak lepas lah kau, memang bye-bye gaman lah, terus diorang bawa kau. Apalagi kalau tiada lesen, di sini tidak ada orang yang berani bawa kalau tidak ada lesen. Semua ada lesen. Oke? Itu kebaikan dia. Bagi saya satu kebaikan lah yang boleh membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Oke, yang seterusnya ini part yang saya suka lah. Di tempat diorang ada half price yang gila-gila punya half price.
sabun cuci kain yang quality tinggi yang harga dia $22, boleh turun harga half price dia boleh sampai $11. Selalunya ada di Woolworths ataupun di Coles. Memang real half price. Dia bukan half price karena itu kedai mau tutup, bukan half price karena tin dia terkemek ataupun mau expire sudah, tapi dia memang half price, real half price. Oh my god. Apa orang cakap apa? Ini benda yang paling dinanti-nantikan, bukan saja orang lokal di sini, tapi juga kami yang ada di sini. Setiap tahun diorang adakan Boxing Day. Saya sudah ada pengalaman 4 tahun sambut Christmas di sini, dan 3 tahun tuh saya sambut Christmas di City, dan 3 tahun tuh setiap Christmas saya kecewa sebab memang 25 hari bulan tidak ada kedai yang buka. Seluruh Aussie mungkin. Tapi 26 hari bulan semua kedai buka dan diorang ada Boxing Day. Tidak kira lah Pandora, Swarovski, Nike, Adidas, semua pun ada half price. Dan di sanalah kita boleh shopping. Tapi untuk kawan-kawan dan juga diri saya sendiri, siapa-siapa yang berpulang untuk shopping pada setiap tahun tuh perlulah ada budget ukur baju di badan sendiri. Mungkin kamu tertanya-tanyakan, kenapa si Wendy bertukar-tukar baju? Begini cerita dia. Saya buat ini syuting selama 2 hari. Saya mengambil masa yang saya cuti untuk kasih penuh dengan buat video. Jadi saya ada banyak masa lapang, jadi saya dimasak sebanyak 2 hari untuk buat ini semua. Jadi kata-kata terakhir saya sebagai perantau, apa yang saya cakap ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang selama saya sudah hampir 5 tahun saya di sini. Jadi mungkin ada juga yang salah, mungkin ada juga yang tidak setuju, tapi saya bercakap based on story saya lah, dan saya percaya juga 80% akan setuju kawan-kawan saya yang ada di sini maupun yang sudah balik di kampung kan. Bukan semua orang yang pergi di Aussie ini mempunyai nasib yang baik. Ada yang sampai di airport saja pun sudah kena tolak. Belum yang sempat menjejak kaki di sini saja pun sudah kena tolak. Ada yang beberapa tahun saja pun sudah balikan. Tapi ada juga yang stay sini sudah lama, tidak berpeluang untuk balik walaupun ada masalah keluarga yang tidak dapat, yang keluarga, kesusahan keluarga. Jadi kita ada story yang berbeza-beza. Sakit sendiri tanggung di sini. Lainlah kalau ada bapak dan ada mama di sini, adapun ada adik-beradik mungkin boleh ringan sedikit lah. Tapi ramai juga yang sendiri tanggung. Gitulah kehidupan perantau di sini. Jadi bukan senang untuk hidup di sini, bukan senang. Susah. Terutama sekali menanggung rindu. Terutama sekali yang sudah kawin, rindu anak, rindu keluarga. Jadi bukan tidak mau pulang, tapi ada ramai yang di sini yang belum sampai masa, belum target, belum sampai kan. Walau bagaimanapun kami tetap berterima kasih terutama sekali kepada ahli keluarga, kawan-kawan yang turut mendoakan kami di sini. Sebab sini bukan tempat yang selamat ataupun terlampau bahaya pun ada di mana-mana. Banyak case perantau-perantau yang pulang dengan kesedihan juga. Tapi terima kasih kepada semua yang terus mendoakan kami yang ada di perantauan ini. Semoga kami semua dapat balik dengan membawa kejayaan dan membelanja bakso.
apa yang saya mau tekankan di sini, apa yang saya cerita semua tuh semua berdasarkan saya punya pengalaman. Mungkin ada kawan-kawan yang tidak setuju, ataupun mungkin ada kawan-kawan yang ada pengalaman lain. Sebab kita tinggal di sini berlainan. Ada yang tinggal di farm, ada kerja farm, ada yang kerja kilang. Jadi kehidupan kami semua berbeza-beza. Tapi yang saya cakap tadi adalah yang basic lah, yang memang semua orang akan alami itu benda. Dan itu ada pengalaman saya lah. Dan bunga-bunga ini saya ambil semua dari luar saja. Nah di luar banyak betul bunga di luar. Itu owner rumah punya, jadi apa salahnya saya ambil untuk dalam rumah kan? Nggak juga dia marah tuh. Ada rose, cantik bunga-bunga dia. Boleh lah untuk cuci-cuci mata. Cantik kah bungaku? Nah, oke, sampai di sana saja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yang sudah tengok sampai di sini, consider subscribe. Dan akan ada banyak-banyak lagi info yang menarik yang saya akan kongsikan kepada kamu, terutama sekali tentang orang-orang perantauan. Dan saya akan kongsikan kepada kita semua, supaya mungkin ada yang lain di luar sana yang tertanya-tanya dengan keadaan kami di sini, ataupun mungkin ada orang juga yang jarang buat liputan-liputan yang macam ni lah. Jadi saya dengan rendah hatinya menjadi wakil untuk diorang. Dan dengan itu sedikit sebanyak kamu semua boleh tahu lah keadaan di sini macam mana kan. Oke, itu saja. Cantik bunga saya. Cheers. Jumpa lagi. Semoga kita jumpa lagi di lain hari. Dan please like, share, and subscribe and comment. Thank you. See you in the next one, guys. Bye.